Dharma, NIM 2018310112. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya mengambil tentang materi tentang menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Yang pertama itu tentang pemasaran, suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Jadi, pemasaran di sini adalah bagaimana memuaskan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, yaitu konsep inti pemasaran. Di sini terbagi menjadi 6, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Selanjutnya produk, selanjutnya nilai, biaya, dan kepuasan, selanjutnya pertukaran dan transaksi, selanjutnya hubungan dan jaringan, dan yang terakhir adalah pasar dan pemasar. Oke, untuk pengertian kebutuhan yaitu suatu pernyataan dari perasaan kekurangan kebutuhan. Untuk pengertian keinginan yaitu kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang, sehingga keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan. Selanjutnya yaitu permintaan atau demand, yaitu keinginan manusia yang didukung oleh daya beli manusia yang memiliki keinginan yang tak terbatas tetapi memiliki sumber daya yang terbatas. Manusia akan memilih produk yang memberi nilai dan kepuasan terbesar dari uang mereka. Nah, selanjutnya itu pengertian produk dan jasa. Yang pertama itu pengertian produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Yang kedua adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu kelompok kepada yang lainnya, yang pada dasarnya tidak nyata dan tidak berakibat pada kepemilikan apapun. Nah, untuk materi selanjutnya itu nilai atau kepuasan dan mutu. Di sini nilai diartikan sebagai selisih antara manfaat yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Rumus nilai adalah nilai sama dengan total manfaat dikurang total biaya. Selanjutnya manfaat. Manfaat yaitu perkiraan pelanggan tentang kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya yaitu biaya. Biaya adalah pengorbanan dalam buka kurung rupiah atau waktu untuk mendapatkan produk. Selanjutnya nilai, kepuasan dan mutu. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction adalah suatu tingkatan di mana perkiraan kinerja produk sesuai dengan harapan pembeli atau perbandingannya antara kenyataan dan harapan. Kenyataan sama dengan harapan, artinya pelanggan puas. Kenyataan lebih besar daripada harapan, artinya pelanggan sangat puas. Kenyataan lebih kecil dari harapan, pelanggan kecewa. Oke. Dan selanjutnya adalah nilai, kepuasan dan mutu. Oke, mutu di sini dijelaskan adalah sifat dan karakteristik total dari suatu produk atau jasa yang berhubungan dan kemampuannya memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya itu manajemen mutu total atau total quality management. Program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk, jasa, dan proses pemasaran secara terus-menerus. Yang selanjutnya adalah tentang pertukaran, transaksi, dan hubungan. Di sini dijelaskan tentang pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh objek atau produk yang diharapkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Nah, selanjutnya adalah pengertian pemasaran. Pemasaran terjadi saat manusia memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran. Nah, syarat dari terjadinya pertukaran yang pertama adalah terdapat sedikitnya dua pihak atau dua pihak yang saling berhubungan.
selanjutnya yaitu masing-masing pihak memiliki sesuatu yang berharga bagi pihak lainnya, jadi saling bertukar atau menguntungkan. Masing-masing pihak bebas menerima atau menolak tawaran pertukaran. Kedua belah pihak dapat berkomunikasi dan menyerahkan barang. Nah, jadi syarat terjadinya pertukaran barang ini adalah terjadinya yaitu terjadi ketika dua orang itu bersepakat gitu. Yang selanjutnya pertukaran atau transaksi dan hubungan. Di sini dijelaskan transaksi adalah perdagangan antara dua pihak yang melibatkan paling sedikit dua bentuk nilai, persetujuan mengenai kondisi, persetujuan mengenai waktu, dan persetujuan mengenai tempat. Nah, sedangkan hubungan pemasaran atau relationship marketing adalah proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan timbal balik dengan pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan. Nah, selanjutnya yaitu pasar dan pemasar. Untuk pasar adalah sekelompok pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa. Nah, untuk pemasar adalah penjual yang memahami kebutuhan dan keinginan suatu pasar tertentu dan memilih pasar yang paling dapat dilayani dengan baik. Selanjutnya yaitu sistem pemasaran sederhana. Ini konsepnya seperti timbal balik ya, komunikasi atau industri sekelompok penjual, setelah itu produk jasa, langsung ke pasar sekelompok pembeli, selanjutnya uang, dan yang terakhir itu informasi. Yang selanjutnya yaitu pelaku dan kekuatan utama dalam sistem pemasaran modern. Yang pertama itu pemasok lari ke perusahaan pemasar atau pesaing. Selanjutnya perusahaan pemasar bisa langsung ke pasar penggunaan akhir, bisa juga ke perantara pemasaran. Sedangkan pesaing bisa langsung ke pasar penggunaan akhir dan juga bisa langsung ke perantara pemasaran, dan di perantara pemasaran bisa menuju ke pasar pengguna akhir. Yang selanjutnya itu lingkungan. Yang terakhir itu manajemen pemasaran. Di sini manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, dan pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang selanjutnya adalah the marketing. Pemasaran yang bertujuan mengurangi permintaan baik sementara maupun selamanya. Tujuannya bukan untuk menghilangkan permintaan tetapi mengurangi atau memindahkan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tentang filsafah manajemen pemasaran. Ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu konsep produksi atau production concept. Yang kedua itu konsep produk, yang ketiga itu konsep penjualan, yang keempat itu konsep pemasaran, yang kelima yang terakhir adalah konsep pemasaran berwawasan. Yang selanjutnya yaitu konsep produksi. Penjelasan dari konsep produksi adalah filsafat yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang gampang diperoleh dan sangat terjangkau. Oleh karena itu, manajemen harus fokus pada perbaikan efisiensi produksi dan distribusi. Nah, konsep produksi dapat bermanfaat pada situasi yang pertama itu ketika permintaan produk melebihi penawaran, manajemen harus mencari cara untuk meningkatkan produksi. Yang kedua itu adalah ketika biaya produk terlalu tinggi, perbaikan produktivitas diperlukan untuk menurunkannya. Yang selanjutnya tentang konsep produk. Konsep produk adalah gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik, dan sifat terbaik. Oleh karena itu, organisasi harus melakukan perbaikan produk terus-menerus. Nah, dalam kenyataannya, seringkali konsumen tidak selalu menginginkan produk yang baik saja, tetapi lebih melihat pada manfaatnya. Contohnya, perusahaan kereta api pernah berpikir bahwa pelanggan lebih menginginkan kereta daripada alat transportasi dan tidak melihat tentang yang berkembang dari perusahaan penerbangan, bis, truk, dan mobil. Nah, itu tadi contohnya ya. Yang selanjutnya itu konsep penjualan.
Konsep penjualan dijelaskan di sini yaitu suatu gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan usaha penjualan dan promosi dalam skala besar. Nah, di sini kebanyakan perusahaan itu menerapkan konsep penjualan ketika mereka melebihi kelebihan kapasitas. Nah, tujuannya adalah untuk menjual apa yang dibuat, bukan untuk menjual apa yang diinginkan pasar. Nah, konsep seperti ini adalah konsep yang salah, jadi yang membuat pembeli terkadang merasa resah gitu loh. Nah, yang selanjutnya ada pemasar seperti ini berisiko tinggi untuk gagal. Jadi risiko pemasar seperti ini risikonya gagal karena lebih mementingkan apa yang dibuat, apa yang mereka buat, bukan apa yang diinginkan pembeli gitu. Selanjutnya konsep penjualan. Konsep penjualan di sini adalah fokus pada penciptaan transaksi, bukan membangun hubungan jangka panjang dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi konsep ini berasumsi bahwa konsumen yang terbujuk membeli produknya akan menyukai produknya. Kalau konsumen kecewa, mereka akan melupakan kekecewaan. Ini sebenarnya asumsi ini keliru ya, karena konsumen yang kecewa akan menceritakan kekecewaannya pada orang lain dan akibatnya perusahaan ini dirugikan karena konsumennya bakalan lari. Konsumen ini tidak akan menetap di perusahaan ini. Oke, itu kira-kira ya untuk konsep pemasaran. Konsep pemasaran adalah falsafah manajemen pemasaran yang mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, target marketing, dan memuaskan pelanggan secara lebih efektif dan efisien daripada yang dilakukan pesaing. Jadi dengan konsep pemasaran, perusahaan membuat apa yang diinginkan oleh pelanggan sehingga akan memuaskan pelanggan dan menghasilkan keuntungan. Jadi untuk konsep pemasaran seperti inilah yang dibutuhkan dari pemasaran itu. Jadi pembeli merasa dipuaskan dengan perusahaan membuat apa yang diinginkan oleh pelanggan gitu. Nah, ini adalah perbedaan antara konsep penjualan dengan konsep pemasaran. Yang pertama itu titik awal, fokus, cara akhir. Nah, untuk konsep penjualan terdiri dari pabrik, produk yang sudah ada, penjualan dan promosi, laba lewat penjualan. Nah, untuk konsep pemasaran, pasar, setelah itu kebutuhan pelanggan, setelah itu pemasaran terpadu, terus yang selanjutnya adalah laba lewat kepuasan pelanggan. Jadi goal dari setiap konsep ini berbeda-beda. Untuk konsep penjualan itu goalnya itu laba lewat penjualan, sedangkan goal untuk konsep pemasaran itu adalah laba lewat kepuasan pelanggan. Untuk selanjutnya yaitu konsep pemasaran berwawasan sosial. Untuk konsep pemasaran berwawasan sosial merupakan gagasan yang menyatakan bahwa organisasi harus menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikannya kepuasan yang diharapkan secara lebih efektif dan efisien daripada pesaing dengan cara yang dapat menjaga dan meningkatkan kesejahteraan pelanggan dan masyarakat. Nah, konsep ini muncul karena seringkali terjadi perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya kurang memperhitungkan dampaknya pada lingkungan, setelah itu kekurangan sumber daya alam, setelah itu pelayanan sosial. Nah, mereka lebih mementingkan ketika mereka mementingkan keinginan pelanggan, mereka melupakan apa dampaknya bagi lingkungan, kekurangan sumber daya alam dan sosialnya gitu. Contohnya, untuk alasan praktis dan murah maka digunakan kemasan dari styrofoam yang sebetulnya bisa membahayakan kesehatan manusia. Nah, seringkali ketika kita membeli makanan, kita itu diberikan hanya styrofoam, padahal kita tahu styrofoam itu berbahaya buat kesehatan kita. Tanpa kita sadar, kita sudah mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik bagi kesehatan kita gitu loh. Nah, selanjutnya itu tiga pemikiran yang melandasi konsep pemasaran berwawasan sosial. Yang pertama itu
masyarakat, yaitu kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu konsumen ingin kepuasan. Yang ketiga itu perusahaan, yang diinginkan perusahaan adalah keuntungan atau laba. Yang selanjutnya yaitu nilai terhantar pada pelanggan. Yang pertama itu tentang customer delivered value. Nilai yang diterima pelanggan adalah selisih antara total customer value, jumlah nilai bagi pelanggan, dengan total customer cost, biaya total yang harus dikeluarkan oleh pelanggan. Yang selanjutnya itu adalah total customer value, jumlah nilai bagi pelanggan. Yang ini adalah kumpulan manfaat meliputi nilai produk, pelayanan, personil, dan citra yang diharapkan diperoleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Yang selanjutnya yaitu total customer cost atau biaya total pelanggan, yaitu kumpulan pengorbanan meliputi biaya moneter, waktu, tenaga, dan fisik yang diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan produk atau jasa tertentu. Nah, yang selanjutnya itu nilai terhantar pada pelanggan. Yang pertama itu kepuasan. Jika total customer value lebih kecil daripada total customer cost, pelanggan tidak puas. Nah, jika total customer value sama dengan total customer cost, pelanggan puas. Nah, jika total customer value lebih besar daripada total customer cost, pelanggan merasa sangat puas gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa customer delivery itu saling berhubungan. Yang pertama itu terbagi menjadi dua, total customer value dan total customer value. Ini terbagi lagi menjadi nilai produk, nilai pelayanan, nilai personil, dan nilai citra. Yang selanjutnya biaya moneter, biaya waktu, biaya tenaga, dan biaya fisik. Yang selanjutnya adalah cara menghitung biaya kehilangan pelanggan. Langkah-langkah untuk mencegah kehilangan pelanggan. Yang pertama itu definisikan dan ukuran tingkat ketahanannya. Misalnya penjualan perusahaan tahan jaya pada tahun 2005 sebesar Rp 150 juta, tetapi pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 100 juta. Maka retention rate adalah 100 juta dibagi 150 juta dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 66,6%. Mencari sebab-sebab atau identifikasi berkurangnya pelanggan. Mungkin yang pertama itu mungkin konsumen sudah bosan atau sudah tidak lagi menginginkan menginginkan produk-produk yang ditawarkan. Yang kedua itu munculnya pesaing dengan produk lebih baik atau harga lebih murah. Nah, itu adalah pesaing yang muncul gitu loh. Yang selanjutnya yaitu menghitung biaya kehilangan pelanggan. Yang pertama, memperkirakan laba yang hilang saat kehilangan pelanggan. Misalnya jumlah pelanggan yang dimiliki perusahaan adalah 500 orang. Tiap pelanggan melakukan pembelian sebesar 100.000 per tiap tahun. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan sebesar 20%. Tahun ini karena adanya kenaikan BBM, perusahaan kehilangan 100 orang pelanggan. Biaya kehilangan pelanggan adalah yang pertama itu penjualan 500 orang sama dengan 500 dikali 100.000 sama dengan 50 juta. Keuntungan 20% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Penjualan yang hilang adalah 100 dikali 100.000 sama dengan 10 juta. Laba yang hilang, biaya kehilangan pelanggan sama dengan 20% dikali 110 juta sama dengan 2 juta. Jadi hasil akhirnya adalah biaya kehilangan pelanggannya adalah 2 juta. Yang selanjutnya adalah menghitung biaya untuk mengurangi tingkat peralihan pelanggan. Yang pertama itu perusahaan mengeluarkan, misalnya perusahaan mengeluarkan 5 juta untuk mendapatkan 500 pelanggan. Maka biaya per pelanggan adalah 5 juta dibagi 500 sama dengan 10.000. Jika perusahaan ingin memelihara pelanggannya, dibutuhkan biaya sekitar 2 juta per orang.
maksudnya 2.000 per orang. Jika perusahaan kehilangan 100 orang pelanggan, biaya yang harus dikeluarkan sebesar 2 juta. Lihat di perhitungan atas, ya ada tadi dijelaskan ya. Selanjutnya yaitu adalah tetapi jika perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan sehingga tidak kehilangan pelanggan, biaya yang harus dikeluarkan adalah 100 dikali 2.000 sama dengan 200.000. Jadi dengan mempertahankan pelanggan, perusahaan dapat menghemat sebesar 2 juta dikurangi 200.000, hasilnya adalah 1.800.000. Nah, itu adalah biaya, cara menghitung biaya untuk mengurangi tingkat peralihan pelanggan. Itu tadi video yang telah saya buat. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.